terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini, melawat setiap kami, memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, memberkati setiap kehidupan kami, melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersuka cita, suka-suka mendengar apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Orang tua saudara yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan mau berikan, sekarang Tuhan ku senang, selalu dapat namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan mau lakukan apapun yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, selalu relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Amin. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau buat apa dalam kehidupan kita, itu yang buat yang terbaik. Mari kita menyembah Dia, kita bersyukur banyak yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita pujikan, kita siapkan untuk menyanyikan. Di dalam hidupku dan taman indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna.
Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Rapi kami, buat kami mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Elohim. Kita akan renungkan firman Tuhan. Ya, sekali lagi tema kita hari ini, hikmat Tuhan di tengah pandemi. Nah, puji Tuhan, dalam hidup ini kita pasti diperhadapkan masalah dalam hidup ini, dan butuh hikmat dari Tuhan untuk dapat menyelesaikannya, untuk dapat keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan melihat kebenaran di dalam Daniel pasal 2, ya, Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 48. Daniel pasal 2, firman Tuhan berkata demikian. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. 47. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang maha kuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ayat 48. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya Allah dengan banyak pemberian yang besar, dan membuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, hikmat Tuhan itu melalui diri seseorang mengerjakan penghormatan dan peninggihan atau
memuliakan Tuhan. Jadi hikmat itu melalui diri seseorang itu memberikan penghormatan dan peninggian Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita melihat di sini yang pertama bahwa hikmat Tuhan itu hanya melalui diri seseorang yang dipakai Tuhan, seperti Daniel pada saat itu. Nah, tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, terbukti kita lihat tadi di pasal 2 ayat 46 dikatakan, ya, pasal 2 ayat 46 dikatakan di situ bahwa orang-orang ini, ya, orang-orang ini justru raja yang sujud, ya. Dikatakan lalu sujud ke Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Ya, sebenarnya yang disembah adalah Allah yang disembah Daniel, yang memberikan rahasia itu, hikmat itu, kebijaksanaan itu kepada Daniel. Jadi apa yang dihormati? Tuhan yang ada dalam diri Daniel pada saat itu. Nah, dikatakan juga diciptakannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Jadi luar biasa. Daniel pada saat itu yang sebelumnya Daniel yang harus hormat-hormat, menyembah kepada Raja Nebukadnezar, tetapi akhirnya berbalik. Kenapa? Ternyata yang ada dalam diri Daniel itu lebih besar, ya, lebih besar daripada Allah-Allah yang ada, yang disembah Nebukadnezar selama ini. Karena kenapa? Tidak mampu memberikan solusi, tidak mampu memberikan jalan keluar yang dibutuhkan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Di ayat yang ke-47 dikatakan, ya, berkata Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allah itu Allah yang mengatasi segala Allah. Jadi Allah yang mengatasi segala Allah. Nah, kita lihat di sini bahwa Allah yang disembah oleh Daniel itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah, dalam tanda petik itu Allah kecil. Jadi Allah yang disembah Daniel itu adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, yang mengatasi segala-galanya. Bahkan kerajaan di dunia ini itu diatasi oleh raja atau Allah yang disembah Nebukadnezar. Dan Allah yang disembah Daniel itu adalah Allah yang maha besar, yang mampu menyingkapkan, yang mampu mengatasi segala apapun dan menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau dapat menyingkapkan rahasia itu. Jadi Daniel dipakai Tuhan untuk dapat menyingkapkan rahasia yang tidak bisa dibuka, yang tidak bisa diketahui, yang tidak bisa diungkapkan oleh siapapun kalau tidak Allah yang memakai orang tersebut. Dan Daniel pada saat itu dipakai Tuhan. Saya percaya jemaat, Tuhan juga bisa dipakai, siapapun bisa dipakai Tuhan. Tetapi balik lagi bahwa kita harus, ya, memelihara nilai kebenaran itu dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ayat 48 tadi dikatakan, ya, lalu raja memuliakan Daniel. Di sini kita lihat bahwa Daniel itu dimuliakan, dihormati, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa. Jadi dibuat menjadi penguasa di Babel pada saat itu dan menjadi kepala semua orang bijaksana, ya, orang bijaksana, orang yang jabat, orang berilmu, orang bijaksana pada saat itu yang dianggap juga berhikmat. Daniel mengepalai semua pada saat itu. Luar biasa. Karena ternyata yang ada dalam diri Daniel itu adalah hikmat yang tidak dapat disamakan dengan hikmat yang dimiliki oleh orang-orang lain yang ada di Babel pada saat itu. Nah, itu sebabnya ternyata yang memakai Daniel itu adalah Allah, dikatakan yang mengatasi Allah. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah, ya,
apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, ya pasti ada jalan keluarnya. Itu sebabnya Bapak Ibu harus minta hikmat kepada Tuhan. Nah, tujuan hikmat itu supaya kita dapat memecahkan, supaya kita dapat memberikan suatu terobosan dalam hidup ini, seperti yang dilakukan oleh Daniel, melakukan terobosan sehingga cara pandang raja pada saat itu berubah. Ternyata Allah yang dia sembah pada saat itu, ya Allah yang kecil, tidak dapat menyamai dengan Allah Daniel, Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, bahkan yang memberikan hikmat kepada setiap orang yang dikehendakinya, sehingga Daniel yang dipakai pada saat itu dapat mendemonstrasikan, ya, hikmat itu di tengah-tengah orang-orang lain yang dianggap juga berhikmat pada saat itu. Nah, itu sebabnya hikmat dari Allah itu sangat berbeda dengan hikmat dari dunia. Saya katakan bahwa hikmat dari dunia itu terbatas, dan bahkan semua, tapi hikmat dari Allah, hikmat daripada Tuhan itu, waduh, luar biasa, dahsyat, dan dapat menerobos segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi kita harus menjaga komitmen dalam hidup kita tentang firman Tuhan itu, karena firman itu adalah kebenaran dan kita harus komitmen. Orang yang diberikan hikmat adalah orang yang komitmen kepada kebenaran itu sendiri. Nah, itu sebabnya hari ini kita melihat bahwa apa yang didemonstrasikan Daniel pada saat itu membuat cara pandang, cara berpikir, cara menilai berbeda lagi. Yang dialami Nebukadnezar selama ini dalam hidupnya berbeda. Itu sebabnya ada yang lebih lagi. Nah, itu sebabnya sebagai umat Tuhan, kalau kita mau yang dapat yang lebih, harus kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang memberikan hikmat itu pada saat engkau membutuhkan dalam hidup. Mungkin engkau menghadapi kesulitan di hari-hari ini, mungkin engkau menjalani jalan buntu pada saat-saat ini, tetapi saya percaya datang kepada Tuhan meminta hikmat, Dia akan memberikan hikmat itu untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu, sehingga engkau mempunyai terobosan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi Paulus berdoa kepada jemaat di Filipi pun, ya, supaya jemaat Filipi, ya, mempunyai ayat 9 dulu, 9, ya, ya, supaya jemaat Filipi mempunyai kasih Tuhan yang melimpah, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Nah, Tuhan akan membukakan hal seperti ini dalam kehidupan kita kalau kita datang berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, Paulus berdoa kepada jemaat di Filipi supaya mereka dikasih pengertian hikmat yang seperti ini. Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelangkan Kristus. Ya. Dapat memilih, ya, apa yang baik dalam hidup ini, apa yang suci dan tak bercacat. Itu sebabnya dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Jangan sampai kita salah pilih dalam hidup ini. Salah memilih akan berakibat untuk langkah kita selanjutnya. Itu sebabnya mari kita memilih yang baik, yang suci, yang tak bercacat, dan minta hikmat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya apa yang menjadi pilihanmu dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayanan, dalam pekerjaan adalah
pilihan yang tepat sekalipun di tengah-tengah pandemi yang kita harus hadapi hari-hari ini. Ayat 10, ayat 12, ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi endingnya di sana dikatakan buahnya adalah kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi endingnya di sana supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidupmu, melalui hidup jemaatnya, melalui hidup para umat-umatnya, hamba-hambanya dalam hidup. Orang lain melihat Yesus dalam hidup setiap hari. Nah, itu sebabnya mari hari ini milikilah hikmat di dalam Tuhan supaya engkau dapat dihormati, menghormati Kristus yang ada dalam hidupmu, dan endingnya yang lain supaya nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Selanjutnya, hikmat Tuhan itu tidak dapat mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi hikmat Tuhan itu tidak dapat mengerjakan yang bertentangan dengan kebenaran atau firman Tuhan. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi kita melihat di sini bahwa orang yang berhikmat pasti tidak bertentangan dengan firman itu sendiri. Nah, pada saat itu Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Pada saat itu dia akan dibuang dalam perapian yang menyala. Nah, cenderung dalam hidup kita ini ada iman kita itu, hikmat itu yang dalam hidup kita diuji. Apakah kita bertahan pada hikmat yang Tuhan berikan, bertahan pada kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Tetapi apa jawaban ketiga pemuda itu? Dia katakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada seandainya Allah kami yang kami sembah tidak menolong kami, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhan dirikan itu. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa mereka punya komitmen. Ya, mereka punya komitmen untuk kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau digeser daripada kebenaran yang dia yakini firman Tuhan yang ada dalam hidupnya. Mereka tidak mau menentang firman Tuhan dalam hidupnya. Dia mau menghidupi itu apapun konsekuensinya. Jadi orang yang berhikmat itu adalah menjalankan sesuatu yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya pada saat itu, ya, setelah keluar jawaban di ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini jawaban mereka. Dia tidak mau. Orang lain menyembah, dia tidak. Tidak. Dan pada saat itu firman Tuhan katakan bahwa muka
raja itu marah pada saat itu dan disuruhlah memanaskan api itu 7 kali lebih panas daripada biasanya, sehingga diikat dan dibuang ke perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-28 dikatakan, berkatalah, ayat yang ke-22, karena kita raja keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya? Ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan ke-4 orang itu rupanya seperti anak dewa. Nah, jadi dalam perapian dia bisa berjalan-jalan. Yang dimasukkan ke api 3 orang, tapi yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar 4 orang. Nah, ini membuktikan di situ bahwa kalau orang yang berkomitmen menghidupi kebenaran tidak mau bertentangan dengan kebenaran itu yang akan menolong dia. Kebenaran itu yang akan menolong dia. Malaikat Tuhan datang menolong mereka sehingga tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar pada mereka pada saat itu. Justru orang-orang yang memasukkan mereka ke dalam api terbakar. Sehingga raja pada saat itu sadar dan melihat, sehingga melalui itulah di ayat yang ke-29 kitab Daniel pasal 3, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Jadi endingnya sekali lagi, nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi situasi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, ya, situasi apapun, kita minta kepada Tuhan yang berikan hikmat kepada kita. Sekalipun hikmat yang diberikan itu, jawaban itu seperti yang dikatakan Daniel, yang tidak biasa bagi orang. Tetapi apapun itu, itulah jawaban yang diberikan Tuhan, sehingga membuat nama Tuhan dipermuliakan melalui ketiga pemuda itu. Amsal 4 ayat 11 dan 12. Ya. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Next. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Jadi firman Tuhan tadi, ya, coba ayat 11. Ya, dikatakan bahwa aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Jalan hikmat itu artinya jalan yang tepat, jalan yang kita jalani, yang mungkin tidak biasa bagi orang dalam hidup ini. Tetapi kalau itu sesuai dengan kebenaran, berjalan saja. Ya, berjalan saja. Aku akan memimpin engkau di jalan yang lurus. Tuhan akan bertanggung jawab memimpin kita. Sehingga apa? Kita tetap belajar, kita berjalan di jalan yang Tuhan mau, lurus dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya pada hari ini, ya, biarlah firman Tuhan itu, apapun yang kita hadapi,
kita tetap membutuhkan hikmat, dan hikmat itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, hikmat Tuhan itu menembus segala kebuntuan. Ya. Daniel 5 ayat 10 sampai 14. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa, yang kudus. Dalam zaman ayat tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayat tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para nujum. Nah, kita ya sampai di sini dulu. Nah, kita melihat di sini bahwa raja pada saat itu, ya, Raja Belsasar pada saat itu bingung, ya, bingung karena ada tangan yang menulis di dinding, ya, tangan kok yang menulis, dia bingung apa arti semuanya itu, sehingga istri atau permaisuri pada saat itu jangan bingung. Dulu ada seorang yang datang dari Yehuda yang diangkat oleh ayahmu dulu menjadi kepala orang-orang berilmu. Pasti dia dapat memberikan, ya, solusi. Pasti dia bisa. Nah, itu sebabnya pada saat itu Daniel dipanggil untuk datang menghadap raja. Ayat yang ke-12 tadi. Ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan. Jadi orang yang punya hikmat dari Tuhan itu selalu memecah kebuntuan, ya, memecah kebuntuan, ya. Itu sebabnya Daniel dipanggil pada saat itu. Ayat 13. Lalu dibawa Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkau kah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. 14. Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa berarti pada saat itu Raja Belsasar sudah tahu bahwa Daniel dapat memberitahukan makna penglihatan itu yang dilihat oleh Raja Belsasar. Nah, kita melihat di dalam pasal 5 ini di ayat 14 tadi bahwa Daniel itu mempunyai roh yang luar biasa, dan pada saat itu Raja Belsasar dengan orang-orangnya, dayang-dayangnya yang ada di istana pada saat itu ada perkakas di rumah Tuhan di Yerusalem yang dibawa ke pembuangan pada saat itu dipakai, ya, minum-minum untuk menyembah dewa, sehingga Tuhan marah kepada dia. Ya, Tuhan marah kepada dia, sehingga ada tulisan di dinding pada saat itu dengan hanya tangan yang menulis. Nah, pada saat itu dikatakan menetekel upasum, ya. Pada saat itu diberitahukan kepada raja bahwa
masa hidup Tuhan itu dihitung, ya dihitung, dan kerajaan Tuhan pun akan dipecah dua. Nah, artinya bahwa apa yang menggelisahkan Raja Belsasar pada saat itu diberitahukan oleh Daniel. Apa yang akan terjadi pada Raja Belsasar pada saat itu, dan semua digenapi. Itulah hikmat daripada Tuhan yang memecahkan kebutuhan-kebutuhan yang dialami oleh setiap manusia di dunia. Pasti semua ada solusinya. Nah, persoalannya datang kepada Tuhan. Saya percaya di rumah punya persoalan. Saya percaya jemaat Tuhan punya persoalan, punya masalah dalam hidup ini. Tapi saya percaya persoalan apapun itu yang kita hadapi di dunia ini, kita butuh hikmat dari Tuhan untuk dapat menyelesaikan, untuk dapat memecah kebutuhan dalam hidup kita. Saya percaya apapun itu pasti ada solusinya dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya hari ini, ya, hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kesimpulan, di tengah-tengah pandemi yang kita alami secara global ini, penting bagi kita untuk memiliki hikmat daripada Tuhan, karena hanya itu yang dapat menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, sehingga dengan hikmat itu kita bisa menyelesaikan, kita bisa mendapat jalan keluar daripada Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Di Tuhan kita angkat pujian tadi, kau sungguh indah tiada taranya. Mari kita berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menyatukan, sungguh ajaib tuti mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, tak terselami hikmat-Mu Tuhan, tak terukur Tuhan, kami tidak dapat mengerti tanpa Roh-Mu. Haleluya, haleluya, glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun yang kami hadapi di hari-hari ini, kami selalu hidup dalam kebenaran firman. Kami selalu mengerjakan sesuatu dan tidak melanggar firman Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu Tuhan dapat
memecahkan segala kebuntuan di dunia ini. Itu sebabnya kami butuh hikmat Tuhan. Kami minta kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan bagi kami, bagi seluruh jemaat-Mu, bagi seluruh umat-umatmu dimanapun mereka berada. Mereka menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan di hari-hari ini. Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kemenangan. Biarlah datang kepada Tuhan memohon hikmat, supaya apa yang mereka putuskan tidak bertentangan dengan firman, supaya apa yang mereka putuskan selalu pada akhirnya nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Orang melihat dalam hidup setiap jemaat hamba-hamba karya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu pada hari ini. Engkau menolong Tuhan. Engkau mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mereka dapat menghadapi segala sesuatu. Diberikan jalan keluar, diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Haleluya, haleluya. Diberikan semangat untuk menjalani kehidupan ini, gairah untuk menjalani kehidupan ini. Sekalipun di depan banyak tantangan, tapi kami percaya Roh Kudus menolong mereka, memberikan hikmat, memberikan jalan keluar. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati presiden, wakil presiden. Berikan kekuatan, kesehatan. Berikan hikmat, roh kebijaksanaan di dalam mengatasi segala sesuatu pandemi yang ada di bangsa kami. Oh Tuhan, berkati seluruh menteri, berkati seluruh lembaga tinggi negara, berkati seluruh gubernur, bupati, wali kota, camat, desa, lurah, RW, RT. Engkau memberkati mereka sehingga kebijakan mereka adalah untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati aparat kesehatan, dokter, perawat Tuhan yang merawat setiap pasien COVID-19 juga Engkau Tuhan tolong, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini diberikan hikmat untuk menjalani hidup ini dengan menjalankan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Angkat tangan dan terimalah berkat anugerah rahmat sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah raya ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tidak